Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, jadi di hari ini ya, di minggu ini minggu ketiga berarti ya. Ya minggu ketiga, ini adalah tugasnya kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai audit atas piutang dagang dan penjualan. Sementara untuk yang lain nih audiens, ya sesuai dengan tugas individunya, silahkan Anda melihat hasil pekerjaan Anda dan dicocokkan atau dibandingkan gitu ya dengan hasil pekerjaan dari kelompok satu. Kemudian nanti setelah kelompok satu selesai presentasi, kita langsung mulai sesi diskusi online ya. Jadi tidak lewat e-learning karena diskusi ini nanti akan saya pandu sekaligus saya juga nanti akan bertanya sama tidak hanya ke kelompok yang bertugas, tapi juga kepada audiensnya gitu ya, pada mahasiswa yang lain. Jadi persiapkan jawaban Anda ya, hasil belajar Anda gitu di depan Anda ya. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja karena kelompok satu sudah bersiap diri. Silakan Mbak Prisil dan kawan-kawan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok tentang audit piutang dagang dan penjualan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari yang ada Elisa Putri Agustin, NIM 1805520103. Yang kedua ada Sinta Zahrotul Ulia dengan NIM 1805520107. Dan yang ketiga ada Sofi Dwi Astuti Agustina dengan NIM 1805520112. Dan saya sendiri, Priscilia Aulia Rahma, NIM 1805520115. Dan yang terakhir ada Nadia Tri Rahmawati dengan NIM 1805520116. Agenda yang akan kami bahas adalah yang pertama, kekuatan dan intern. Yang kedua, kelemahan dari pengawasan intern. Yang ketiga, rencana pengujian substantif atas akun penjualan dan piutang dagang. Yang keempat, teknik-teknik pengujian substantif terhadap akun penjualan dan piutang dagang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elisa. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai kekuatan dari pengawasan intern. Slide selanjutnya, Chris. Nah, di sini apakah pemegang kartu piutang tidak merangkap sebagai kasir? Dari hasil diskusi kami, karakteristik kekuatannya kami golongkan ke pemisahan fungsi. Pengujian substantif yang dapat ditempuh yaitu yang pertama, observasi. Yang umum dapat melakukan observasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi secara menyeluruh, secara khusus, dengan mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh kasir dan seksi piutang untuk mendapatkan gambaran bahwa kegiatan yang dilakukan benar sesuai tanggung jawab atau job desk masing-masing. Berdasarkan keterangannya, ini masih ada. Yang kedua itu ada wawancara, yaitu wawancara terhadap seksi piutang dan kasir. Jadi maksud dari ini yaitu maksudnya pemegang kartu piutang tidak merangkap sebagai kasir. Pemisahan fungsi, pemisahan tugas ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dan manipulasi. Selanjutnya, mengenai apakah sebelum barang dikirim, penjualan kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Karakteristik kekuatannya berdasarkan hasil diskusi kami yaitu
otorisasi untuk melaksanakan transaksi utama. Pengujian substantif yang dapat ditempuh, yang pertama, observasi, mengamati keadaan sekitar ketika terjadi transaksi dan barang akan dikirimkan kepada pelanggan. Yang kedua, pengecekan dokumen, itu mengecek dan memastikan bahwa laporan pengiriman barang terdapat tanda persetujuan atau approval. Jadi maksudnya, ini masih ada. Yang ketiga, wawancara, yaitu wawancara terhadap seksi pengiriman. Keterangannya, maksudnya sebelum barang dikirimkan, penjualan kredit harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang. Tujuannya adalah agar barang yang benar-benar dipesan dan telah sesuai dengan faktur dan pesanan pelanggan. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan mengenai apakah penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang tidak berhubungan dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit. Karakteristik kekuatan berdasarkan pertanyaan ini yaitu otorisasi untuk melaksanakan transaksi utama. Pengujian substantif yang dapat ditempuh meliputi pengecekan langsung, observasi, dan wawancara. Slide selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, Sinta Yahrotul. Ya, selanjutnya, apakah memo kredit harus mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang? Karakteristik kekuatan otorisasi untuk melaksanakan transaksi utama. Pengujian substantif yang dapat ditempuh, 1. Pengecekan dokumen, dan 2. Wawancara. Keterangannya yaitu penggunaan memo kredit harus mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang bertujuan agar memo kredit tidak disalahgunakan oleh oknum terkait. Selanjutnya, apakah faktur penjualan bernomor urut tercetak dan penggunaannya diawasi? Karakteristik kekuatan, catatan akuntansi yang memadai, pengujian substantif yang dapat ditempuh, pengecekan dokumen, mengecek ada atau tidaknya nomor urut pada faktur. Dan keterangan penjualan bernomor urut tercetak diawasi penggunaannya bertujuan agar setiap faktur dibuat dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya sehingga apabila ada faktur yang hilang atau terselip dapat diketahui dengan mudah. Selanjutnya, apakah dokumen pengiriman dibuat untuk setiap pengiriman barang? Karakteristik kekuatan, catatan akuntansi yang memadai, pengujian substantif yang dapat ditempuh, pengecekan langsung. Keterangan dokumen pengiriman dibuat setiap ada pengiriman berfungsi sebagai bukti bahwa barang yang dipesan pelanggan benar-benar dikirimkan kepada pelanggan. Ketika pengiriman barang kepada pelanggan terlambat yang bukan disebabkan kesalahan perusahaan, maka dokumen pengiriman dapat dijadikan sebagai bukti. Apakah daftar umur piutang dibuat periodik? Karakteristik kekuatan, catatan akuntansi yang memadai, pengujian substantif yang dapat ditempuh, pengecekan langsung, dan yang kedua ada observasi. Keterangan umur piutang dibuat oleh perusahaan setiap bulan. Daftar umur piutang berguna untuk mengetahui tanggal jatuh tempo piutang serta menghitung taksiran piutang yang tertagih. Selanjutnya, apakah dilakukan rekonsiliasi antara kartu piutang dan
dan rekening kontrol piutang dagang secara periodik. Karakteristik kekuatannya ada catatan akuntansi yang memadai, kemudian substantif yang dapat ditempuh. Yang pertama ada pengecekan langsung, mengecek kartu piutang, dan yang kedua ada observasi untuk melakukan rekonsiliasi. Keterangannya untuk melakukan rekonsiliasi untuk mencari kesesuaian antara pencatatan pada kartu piutang dengan rekening kontrol kartu piutang. Dan kekuatan selanjutnya ada perbedaan antara aktiva dan catatannya. Pengujian substantif yang dapat ditempuh, ada pengecekan langsung. Keterangannya, perusahaan melakukan cross-check atau rekonsiliasi antara kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dagang berguna untuk mendeteksi kesalahan pencatatan piutang apabila terdapat selisih antara rekening piutang di buku besar dengan buku besar pembantu piutang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sofi. Selanjutnya ada kelemahan dari pengawasan intern. Yang kuesioner pertama, apakah kasir tidak mempunyai wewenang untuk menangani kartu piutang? Kelemahan-kelemahannya itu pengendalian akses. Kesalahan yang dapat terjadi, yang pertama ada kartu piutang bisa hilang. Yang kedua, kartu piutang dapat diakses pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pengujian substantif yang dapat ditempuh itu observasi fisik. Selanjutnya, apakah terdapat pengecekan terhadap harga yang tercantum pada faktur penjualan? Kelemahannya, catatan akuntansi yang memadai. Kesalahan yang dapat terjadi, yang pertama, piutang dicatat dengan jumlah yang salah. Yang kedua, penjualan dicatat dalam jumlah yang salah. Pengujian substantif yang dapat ditempuh, yang pertama ada penurunan. Yang kedua ada vouching. Yang ketiga ada rekalkulasi. Selanjutnya, apakah memo kredit bernomor urut tercetak dan penggunaannya diawasi? Kelemahannya, catatan akuntansi yang memadai dan karyawan yang cakap. Kesalahan yang dapat terjadi itu ada memori kredit sulit dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak bernomor urut tercetak. Yang kedua, apabila memo kredit hilang atau tercecer sulit ditelusuri memo kredit mana yang hilang atau tercecer itu. Yang ketiga, manipulasi memo kredit. Pengujian substantif yang dapat ditempuh ada penelusuran dan konfirmasi. Selanjutnya, materi selanjutnya pengujian substantif atas penjualan dan piutang dagang. Prosedur-prosedurnya pengujian substantif terhadap piutang usaha itu meliputi yang pertama ada prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap saldo akun rinci, dan verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya. Selanjutnya adalah prosedur audit awal. 6 prosedur audit dapat melakukan rekonsiliasi. Yang pertama, unsur saldo piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha dalam buku besar. Yang kedua, menghitung kembali saldo akun piutang usaha dalam buku besar. Yang ketiga, melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Yang keempat, saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun lalu. Yang kelima, mengusut posting pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, melakukan akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. Prosedur yang kedua adalah prosedur analitik. Auditor perlu melakukan perhitungan beberapa rasio sebagai berikut. Yang pertama, tingkat perputaran piutang usaha sama dengan pendapatan penjualan.
ditambah rata-rata piutang saldo. Yang kedua, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar sama dengan saldo piutang usaha ditambah aktiva lancar. Yang ketiga, rate of return on net sales sama dengan laba bersih ditambah pendapatan penjualan bersih. Yang keempat, rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih sama dengan kerugian piutang usaha ditambah pendapatan penjualan. Yang kelima, rasio kerugian piutang usaha dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih sama dengan kerugian piutang usaha ditambah piutang yang usaha sesungguhnya tidak tertagih. Yang ketiga, prosedur audit terhadap transaksi. Yang pertama, memeriksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun usaha yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, periksa pendebitan akun piutang ke dokumen pendukung seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang, penjualan. Yang ketiga, pengkreditan akun piutang ke dokumen pendukung seperti bukti kas masuk, memo kredit untuk retur penjualan atau penghapusan piutang. Yang keempat, melakukan verifikasi pisah batas transaksi penjualan dan retur penjualan. Yang kelima, periksa dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha dalam terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Yang keenam, memeriksa dokumen yang mendukung berkurangnya piutang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Yang ketujuh, melakukan verifikasi pisah batas transaksi penerimaan kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Tri Rahmawati. Prosedur pengujian substantif atas piutang usaha. Yang selanjutnya ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci adalah untuk memverifikasi yang pertama, keberadaan atau keterjadian, yang kedua, kelengkapan, yang ketiga, hak kepemilikan, dan yang keempat, ada penilaian. Keberadaan, kelengkapan, hak kepemilikan atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur. Ada 3 tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam mengirimkan surat konfirmasi. Yang pertama, menentukan metode, saat, dan luas konfirmasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pilih debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi. Yang ketiga, kirimkan surat konfirmasi. Prosedur tersebut ditempuh oleh auditor dengan tujuan untuk membuktikan keberadaan debitur perusahaan pada tanggal neraca dan memiliki utang pada tanggal tersebut kepada klien sebesar yang dicatat oleh klien. Selanjutnya ada prosedur penyajian dan pengungkapan akun dalam laporan keuangan. Yang pertama, periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang kedua, periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non-usaha. Yang ketiga, tentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya ada rencana pengujian substantif terhadap penjualan. Merancang pengujian substantif transaksi penjualan dapat dilakukan ketika kondisi penjualan yang dicatat benar-benar terjadi. Penjualan yang dicatat adalah untuk barang yang tidak pernah dikirimkan ke pelanggan, penjualan dicatat lebih dari sekali, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif, transaksi
penjualan yang ada telah dicatat, arah pengujian penjualan telah dicatat dengan akurat, dan transaksi penjualan telah dimasukkan pada arsip utama dan telah diikhtisarkan dengan benar. Teknik-teknik pengujian substantif terhadap akun penjualan dan piutang dagang. Teknik-tekniknya ada yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mengetahui beberapa hal kesalahan yang ada. Yang kedua, melakukan observasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, menginspeksi seluruh dokumen dan catatan perusahaan selama periode tertentu. Yang keempat, melakukan pengecekan kembali semua hitungan transaksi dan saldo-saldo. Yang kelima, melakukan kepada pihak yang bersangkutan. Yang keenam, melakukan analisis terhadap semua dokumen, catatan perusahaan, dan pembukuan saldo akun perusahaan atau laporan keuangan perusahaan. Ketujuh, melakukan tracing atau pengusutan. Yang kedelapan, melakukan vouching atau penelusuran. Penyampaian dari kelompok kami sesi ya, Bu. Oke, terima kasih pada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian sesuai dengan apa ya, dengan janji saya gitu ya, kalau kita nanti ini tuh apa namanya, sesi diskusinya itu secara online gitu ya. Jadi silakan, nih saya beri kesempatan dulu pada audiens ya, bagi yang mau bertanya kepada kelompok 1 gitu ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Bu Afi, saya mau bertanya. Oke, boleh kenalan diri dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Afifah Fadilah, NIM 1805520208. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu tujuan dari pengujian pisah batas itu apa dan bagaimana cara auditor untuk melakukan pengujian ini. Terima kasih. Oke. Ya. Selanjutnya, siapa? Tanya. 3 slot. Karena pertanyaan dari saya itu banyak sekali, ya. Ya, silakan. Satu aja? Baik, kalau satu aja berarti yang lain nanti gantian saya yang tanya ya. Bentar, Bu. Oh, oke. Ada. Bentar, tapi bentar, Bu. Yang lain ya. Boleh tanyakan apapun, boleh tanyakan pengendaliannya, boleh tanyakan pengujian substantifnya, atau yang lain ya. Terserah. Kalau misalnya kok kayaknya nggak sama dengan punya Anda, silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Kita saling bertukar pikiran gitu ya, kita saling mengemukakan pendapat dan kita sama-sama menganalisa, sama-sama menilai mana sih metode yang paling tepat atau teknik pengauditan yang paling tepat gitu ya untuk mengaudit akun piutang dagangnya gitu. Ya, dan Mas Hafid. Oh iya, Bu, saya mau tanya. Perkenalan dulu, Mas. Ya, nama saya Hafid Arham M. Ya, NIM-nya 0117. Oke, Mas, itu emang namanya MM yang belakang? Enggak. Enggak. Itu saya tambahin aja, Bu. Oh gitu, pantesan saya bertanya-tanya kok bisa dapat gelar MM padahal belum SE gitu. Ya. Oke, silakan. Aku mau tanya, tadi di presentasi itu kan yang dipresentasikan adalah audit piutang dagang dan penjualan.
Apakah ada hubungan antara audit piutang dagang dan penjualan ini dengan asersi manajemen? Asersi manajemen itu diperlukan saat ini di audit piutang dagang dan penjualan. Terima kasih. Itu aja, Bu. Kelompok 1 gimana, bisa diterima pertanyaannya? Ulangi lagi, Fit. Nah, ulangi lagi, Mas. Loh, nggak jelas ya. Jadi, apakah ada hubungan dari asersi manajemen? Kan kalau di audit ada itu namanya asersi manajemen atau pendapat dari manajemen. Itu apakah penting dalam proses pengauditan ini, piutang dagang dan penjualan? Itu aja, Bu. Bisa diterima nggak? Halo? Berarti itu pentingnya asersi manajemen terhadap piutang dagang dan penjualan, Fit? Nah, intinya seperti itu. Apakah penting atau tidak? Oh ya. Atau terus kalau ada alasannya mungkin itu. Siap. Itu aja, Bu. Oke, next. Ketiga, siapa? Silakan bertanya. Saya, Bertanya Bu. Oke, Mbak Zumratun. Silakan perkenalan dulu, Mbak. Ya, perkenalkan, saya Zumratun dengan NIM 1805520205. Oke. Yang mau saya tanyakan terkait dengan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, kan tadi sudah menjelaskan kasus yang ada di kuesioner, tepatnya pada nomor 12. Tadi kalau nggak salah, ya pada nomor 12. Tadi kalau nggak salah itu kan emang termasuk kekuatan. Nah, tadi dari kelompok 1 menjelaskan bahwa pengujian kesesuaian yang dapat ditempuh itu ada 2. Mengecek langsung dan tadi satu observasi. Nah, menurut pendapat saya, Bu, nanti menurut pendapat saya mungkin pengujian kesesuaian yang dapat ditempuh itu bisa satu aja, yaitu pengecekan langsung. Kenapa? Karena dalam tadi kan itu kan termasuknya perbandingan. Otomatis kalau perbandingan nanti audit itu hanya membandingkan yaitu antara kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dagang. Ya kan, Bu? Yang berguna tadi udah dijelaskan untuk mendeteksi kesalahan pencatatan piutang. Nah, boleh dijelaskan mungkin yang kenapa milih alasan itu gitu? Ya, yang observasi ada menurut saya pengecekan langsung itu udah mendapatkan bukti gitu loh, Bu. Oke, jadi tidak perlu ada observasi gitu ya. Nah, kenapa harus melakukan observasi? Oke. Gitu. Kelompok 1 bisa diterima pertanyaannya? Oke, ini sambil tolong Mbak Prisil ditampilin lagi aja PPT-nya ya, biar enak gitu kita langsung kelihatan case-nya yang dimaksud sama teman-teman. Oh, ya. Ya, mungkin bisa ini langsung dijawab aja. Ya, nggak perlu berlama-lama karena kita sesinya diskusi ya. Kalau di sesi diskusi, maka tidak ada jawaban yang benar mutlak dan tidak ada jawaban yang salah mutlak ya. Jadi di sini kita sama-sama menilai, kita sama-sama bertukar pendapat mengenai metode apa sih yang kira-kira tuh paling efektif, efisien ya untuk melakukan pengauditan piutang dagang dan penjualan. Kenapa harus efektif dan efisien? Karena auditor itu masa kerja atau durasi gitu ya, jangka waktu dalam melaksanakan proses audit itu terbatas. Sementara yang diaudit itu adalah data-data transaksi selama 1 tahun ke belakang. Pasti dokumennya banyak, pasti
yang perlu dicari itu banyak, makanya auditor harus bisa menentukan langkah-langkah yang tepat sasaran, metode-metode yang paling efektif sekaligus efisien agar tidak menghabiskan waktu dan tidak menghabiskan tenaga. Gitu. Oke, yuk bisa langsung dijawab aja kelompok 1, bebas mau pertanyaan Mbak Afifah, Hafid atau Zukratun. Ayo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zumratun. Kenapa kami memilih 2 pengujian substantif? Karena menurut kami pengecekan langsung itu untuk mengecek kartu piutang tentang data-datanya. Kalau yang observasi untuk melakukan rekonsiliasi. Karena menurut kami observasi merupakan salah satu biayanya cukup rendah. Observasi umumnya dilakukan oleh auditor dengan sejumlah prosedur audit yang lainnya, yang seperti tadi dijelaskan. Terus, contohnya kayak observasi yang dilakukan untuk menilai pengendalian intern pada siklus penjualan dan penagihan. Pada siklus ini, auditor dapat melakukan observasi apakah ada pemisahan fungsi antara fungsi penjualan, fungsi otorisasi kredit, fungsi penagihan, dan fungsi penerimaan kas, serta fungsi pencatatan. Selain itu, auditor dapat melakukan apakah kredit harus diotorisasi dengan tepat sebelum penjualan dilakukan, dan apakah barang dikirim setelah otorisasi diberikan. Kira-kira seperti itu jawabannya. Apakah bisa diterima? Oke, mungkin akan lebih tepat sasaran gitu ya. Maksudnya lebih sampai maknanya. Jangan dikeluarin dulu Mbak PPT-nya Mbak. Ya, ini sampai kelas selesai jangan dikeluarin dulu PPT-nya. Nah, ya mungkin akan lebih nyambung lagi gitu ya, kita sama-sama nyambung gitu, terkoneksi. Bisa dijelasin nggak makna dari metode observasi itu seperti apa? Bisa, Bu. Bentar. Apa yang dimaksud dengan observasi itu ya? Observasi adalah seperti pengamatan. Biasanya observasi itu berhubungan dengan memperhatikan serta menyaksikan pelaksanaan dari suatu kegiatan. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang diserai tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, beberapa kebijakan dan prosedur pengendalian internal hanya dapat diverifikasi dengan observasi karena pelaksanaan kegiatan ini tidak meninggalkan bukti dokumenter. Jadi, observasi ini lebih kepada penilaian keandalan dan keefektifan sistem pengendalian intern. Oke, di situ tadi ada kalimat observasi itu cenderung dilakukan terhadap kegiatan gitu ya, yang tidak meninggalkan bukti dokumenter, ya kan? Makanya perlu dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung atas terjadinya transaksi itu. Makna dari observasi adalah si auditor datang melihat bagaimana suatu transaksi itu dilakukan. Pertanyaan saya, ketika terjadinya rekonsiliasi, itu observasinya seperti apa? Contohnya seperti auditor dapat
observasi apakah laporan bulanan telah dikirimkan kepada pelanggan agar dapat mendorong pelanggan untuk segera merespon jika ada saldo yang dinyatakan tidak benar. Jadi kan rekonsiliasi kan membandingkan antara catatan perusahaan sama yang punya klien sih Bu. Jadi kita tuh kayak mengirim melakukan pengamatan apakah itu catatannya sudah benar apa belum gitu. Oke, kalau seperti itu maka akan lebih efektif jika melakukan pengecekan langsung karena objeknya hanya dokumen ya. Rekonsiliasi betul membandingkan catatan antara kartu piutang ya per masing-masing pelanggan terhadap rekening kontrolnya, rekening pengendalian kartu piutang dagang. Dan itu setiap periodik tuh bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali dilakukan. Observasi boleh dilakukan? Ya boleh-boleh aja. Semua teknik pengauditan boleh dilakukan. Ya, semuanya boleh dilakukan. Tapi ingat, auditor itu terbatas waktunya, ya, kemudian terbatas personilnya. Sementara yang dicek itu adalah transaksi selama 1 tahun yang sudah lewat, dan akun yang dicek itu juga ada banyak sekali. Ada akun di neraca, ada akun di laba rugi, ya kan? Itu kan banyak banget. Nah, kira-kira kalau observasi efektif dan efisien nggak untuk menemukan bukti auditnya? Atau benar katanya Mbak Zumrotun nih, kan pengecekan dokumen itu sudah cukup gitu ya, tinggal lihat aja dokumennya, oh iya ini udah dilakukan rekonsiliasi di bulan ini ada tanda tangannya, ini ada penanggung jawabnya, seperti itu. Oke? Yang lain gimana? Selain Mbak Prisil, ada Mbak Elisa, Mbak Sinta, Mbak Sofi, Mbak Nadia, gimana menurut Anda Mbak? Bu mau menambahkan. Boleh Mbak Prisil? Menurut kelompok kami, observasi memang kurang dapat diandalkan karena terdapat risiko bahwa karyawan klien yang terlibat aktivitas-aktivitas yang sedang diobservasi telah menyadari kehadiran auditor, sehingga pada saat dilakukan observasi, karyawan klien akan mengubah perilakunya dengan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, auditor wajib untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang didapat dengan berbagai bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Walaupun begitu, observasi sangat berguna dalam pelaksanaan sebagian besar proses audit. Oke, ya, betul ya. Jadi memang seperti itu karakteristik observasi. Nah, balik lagi, ini sesuai dengan temanya ya, yaitu adalah melakukan memverifikasi atau mencari bukti benar nggak sih dilakukan rekonsiliasi antara kartu piutang dan rekening kontrol piutang dagang secara periodik. Ya, kalau menurut Anda gimana? Observasi cocok nggak masuk ke situ? Boleh dilakukan sih, tergantung. Ah ya, oke. Yuk, pertanyaan yang lain silakan bisa dijawab. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita auditor itu, mungkin dia akan punya daftar. Oke, kita nanti akan melakukan ini gitu ya. Tapi nanti faktanya di lapangan semua itu fleksibel. Bisa metode-metode itu atau teknik-teknik pengauditan itu bisa ditambah atau bisa di skip ya, bisa dilewati karena apa? Karena mungkin sudah mendapatkan bukti yang cukup sehingga beberapa metode pengauditan gitu ya atau teknik pengauditan itu bisa dilewatkan gitu. Karena apa? Karena terbatas waktu dan fokus auditor itu bisa dialihkan untuk pengauditan pada akun yang lain atau pada kegiatan transaksi yang lainnya seperti itu. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Ada Mas Hafid dan Mbak Afifah. Oke. Siapa mau jawab? Ada Mbak Elisa, Mbak Sinta. Oke, mau silakan dari Mbak Afifah. Ya. Batas dan bagaimana cara auditor melakukan pengujian. Tujuan dari pengujian pisah batas untuk memeriksa apakah transaksi menjelang akhir tahun buku telah dicatat pada periode yang tepat. Dan bagaimana cara auditor melakukannya? Auditor melakukan pendekatan yang pertama, menetapkan kriteria yang tepat untuk pisah batas. Dan yang kedua, mengevaluasi apakah klien
telah menetapkan prosedur yang memadai untuk pisah batas. Dan yang ketiga, menguji apakah pisah batas telah dilakukan dengan benar. Begitu Mbak Afifa, bagaimana? Bisa diterima Mbak Afifa? Iya, sudah Mbak Sinta. Terima kasih jawabannya. Ya. Oke. Sambil ini ya, jadi memang auditor itu wajib banget melakukan pengujian pisah batas ya. Jadi maksud pengujian pisah batas ini adalah memisahkan transaksi, memisahkan aktivitas gitu ya, yang terjadi pada tanggal neraca dan yang terjadi setelah lewat tanggal neraca. Jadi batasnya adalah tanggal neraca. Berapa tanggal neraca? Ada yang tahu? Tanggal neraca berapa tanggal neraca? Anda kalau bikin neraca per tanggal berapa itu? Akhir bulan, Ibu. Akhir bulan, awal bulan. Akhir bulan, awal bulan. Ada ingat bikin neraca? Akhir periode Ya, akhir periode itu tanggal berapa? 31 Desember. Desember. Ya, betul. Itu yang dimaksudkan dengan pengujian pisah batas. Jadi memisahkan transaksi-transaksi yang harusnya terjadi dan tercatat ya. Jadi terjadi di 31 Desember dan harus tercatat di 31 Desember itu dimasukkan ke dalam cut off. Kemudian transaksi yang di luar atau setelah dari tanggal 31 Desember itu jangan dimasukkan ke dalam transaksi 31 Desember. Karena kenapa harus dilakukan pengujian pisah batas ini? Karena ada klien-klien yang memang nakal gitu ya. Jadi itu adalah misalnya pendapatan di bulan Januari ya, tanggal 3 atau 4 gitu kan, masih awal Januari, itu diakui seolah-olah itu menjadi bagian dari bulan Desember, sehingga seolah-olah pendapatan itu terjadi di tahun pengauditan, seperti itu ya. Jadi fungsinya atau manfaatnya seperti itu, jadi untuk memisahkan, dan batasnya apa? Batasnya adalah tanggal 31 Desember. Tapi biasanya perusahaan itu sebelum tutup buku di akhir tahun itu sudah melakukan mengkat gitu ya, mengkat beberapa aktivitasnya. Jadi biasanya tuh sebelum 25 Desember, ya sekitar tanggal 22 gitu ya. Karena 25 kan udah Natal. Terus 24 biasa juga cuti Natal. Cuti Natal 24 atau 26 ya? Ya pokoknya sekitar tanggal itu sampai tanggal 31 Desember itu dianggap harus masa tenang ya, masa tenang, tidak ada transaksi yang terjadi. Seandainya pun ada transaksi yang terjadi, maka itu nanti akan dilakukan penyesuaian, dan inilah yang perlu dilakukan oleh auditor ya di pengujian pisah batas itu. Oke, kemudian bagaimana caranya? Ya, melihat akunnya. Kalau akun piutang dagang, maka dilihat terjadi nggak pembayaran atau pelunasan piutang yang berada di masa-masa cut off itu. Ya, antara tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemudian dilihat pembayaran-pembayaran atau pelunasan piutang yang terjadi setelah masa 31 Desember. Mungkin di awal Januari ya, sekitar tanggal 3, 4, 5, itu terjadi pembayaran nggak? Kalau terjadi pembayaran, dilihat lagi pencatatannya si perusahaan klien itu di mana? Dicatat di bulan Januari atau di bulan Desember. Kalau di bulan Desember, maka harus dikeluarkan angka atau nominal tersebut dari bulan Desember. Kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas Hafid. Siapa jawab? Mbak Prisil udah, Mbak Sinta sudah. Tinggal 3 yuk. Ada Elisa, Sofi, dan Nadia. Pertama-tama Anda menjelaskan dulu apa makna dari asersi manajemen. Ya, kalau Anda udah dapat gitu ya apa makna asersi manajemen, maka nanti bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan audit piutang dagang serta penjualan. Oke, silakan. Izin menjawab. Oke, Mbak Nadia. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai asersi manajemen. Asersi manajemen itu adalah pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok keuangan.
Jadi menurut kelompok ini, asersi manajemen itu sangat penting. Tadi kan pertanyaannya, apakah penting gitu kan, Bu? Gimana Asersi. Mas Hafid pertanyaannya tadi? Ya kan, coba jelaskan apakah asersi manajemen itu penting dalam audit piutang Oke, kalau dagang dan sebenarnya penting itu penjualan. pentingnya seperti apa gitu, Mbak? Pentingnya dalam hal apa? Tadi asersi manajemen coba Mbak bisa jelasin sekali lagi Mbak, karena di tempat saya keputus. Asersi manajemen itu pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen itu kan ada 5. Oke. Apa itu Mbak? Bentar, Bu. Laptopnya ngehang. Ya, jadi asersi manajemen itu penting. Asersi ini merupakan bagian dari kriteria bahwa manajemen itu telah mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Jadi seorang auditor itu kan dalam audit suatu laporan keuangan pasti akan menyatakan opininya mengenai audit yang itu tahu. Oke. Mungkin ada yang bisa membantu Mbak Elisa. Oh, saya kira terputus. Saya ingin membantu menambahkan kenapa asersi itu Oke, penting. siapa boleh bicara? Ya, Perkenalan dulu. Saya Elisa Putri. Oh, Mbak Elisa. Oke, Mbak Elisa. Iya. Nah, asersi manajemen itu penting dalam piutang dagang dan penjualan karena asersi manajemen secara langsung terkait karena asersi manajemen secara langsung terkait dengan standar akuntansi karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria bahwa manajemen telah mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangannya. Oke, ya, baik. Jadi gini, nggak usah bingung apa itu asersi manajemen. Asersi manajemen adalah kalau manajemen itu patuh dan melaksanakan sesuai penggunaan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi, maka dia sudah melaksanakan asersi manajemen. Asersi manajemen itu artinya pernyataan manajemen. Pernyataannya seperti apa? Ya penyataannya yang dalam membuat laporan keuangan itu nilai-nilai yang dimasukkan di dalam laporan keuangan itu adalah nilai-nilai yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya, kondisi yang fakta pada lapangan gitu ya. Makanya asersi manajemen itu ada beberapa bagian gitu ya, atau saya bilang apa ya, sudut pandang gitu mengenai apa saja sih yang harus dimasukkan ke dalam asersi manajemen. Jadi laporan keuangan itu harus menampilkan keberadaan atau keterjadian. Ya, jadi memang angka-angka atau nominal yang berada di dalam laporan keuangan yang sudah dibuat itu benar-benar adalah angka-angka yang terjadi ya atas transaksi yang benar-benar terjadi. Kemudian kelengkapan, maksudnya apa? Angka-angka atau nominal di dalam laporan keuangan itu benar-benar sudah lengkap ya, sudah mencakup seluruh transaksi yang terjadi. Jadi tidak ada yang terlewatkan satu transaksi pun di dalam laporan keuangan yang sudah disampaikan. Kemudian memuat asersi manajemen itu adalah hak dan kewajiban, yaitu berkaitan dengan aset dan utang.
Hak itu berarti perusahaan memiliki piutang, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kewajiban berarti perusahaan memiliki hutang pada atau kewajiban gitu ya sampai tanggal neraca atau di tanggal-tanggal tertentu. Kemudian asensi berikutnya adalah penilaian dan alokasi. Ya, jadi angka-angka yang tercermin atau yang dituangkan dalam laporan keuangan itu sudah mencerminkan penilaian yang sesungguhnya, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Jadi kelompok-kelompok transaksi yang terjadi itu sudah disajikan dan sudah ditampilkan atau diungkapkan gitu ya, sesuai dengan kelompoknya. Kalau memang terjadi penjualan ya maka tulislah itu di bagian penjualan seperti itu. Jadi penting nggak? Ya penting karena kan auditor memeriksa laporan keuangan dan laporan keuangan itu berisi asensi-asensi manajemen. Karena itu auditor bisa melihat gitu ya atau bisa mengacu gitu ya, laporan keuangan ini diperiksa, mengacu pada standar akuntansi keuangannya. Kalau cocok, kalau tidak terjadi perbedaan gitu ya dan perusahaan itu patuh ya dalam penggunaan standar akuntansi keuangan dan konsisten, maka asensi manajemennya sudah terpenuhi semuanya. Seperti itu kurang lebih ya hubungannya. Terkait dengan piutang dagang dan penjualan ya berarti disesuaikan aja dengan akun-akun piutang dagang dan penjualan. Benar nggak terjadi piutang gitu ya, terjadi piutang dan terjadi penjualan sebesar nilai yang sudah dilaporkan di dalam laporan keuangannya. Seperti itu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya balik tanya ke mahasiswa. Bu, soal asersi manajemen tadi Bu, berarti intinya asersi manajemen itu penting untuk kayak validasi data gitu ya Bu. Asersi manajemen jadi gini. Asersi manajemen itu bentuknya apa? Bentuknya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan penting nggak bagi auditor? Penting sekali, penting. Ya, karena emang bahan auditnya adalah laporan keuangan ya kan. Kalau nggak ada laporan keuangan, ya nggak bisa ngaudit gitu ya. Jadi gitu, gampangnya seperti itu ya. Asersi manajemen tuh wujudnya apa ya? Laporan keuangan yang sudah yang sudah dibuat. Sementara wujud dari pendapat auditor itu apa? Ya, pembuatan laporan auditor. Gitu. Jadi ada dua produk. Kalau dari pihak manajemen itu adalah menyampaikan asersi manajemen dalam bentuk laporan keuangan. Sementara dari pihak auditor adalah menyampaikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa dalam bentuk laporan auditor. Oh, gitu. Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Terima kasih. Yang lain? Satu. Setelah ini ada yang mau tanya lagi? Kalau tak ada yang tanya, giliran Cikgu yang bertanya, ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, Mas Heru, silakan. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Heru Pratomo. Saya ingin bertanya, tadi kan di slide ada pertanyaan, apakah penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang tidak berhubungan dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit? Kan fungsi pengujiannya ada pengecekan langsung, observasi sama wawancara. Itu contoh observasinya kayak gimana ya? Oke. Bagaimana pelaksanaan observasinya gitu ya? Iya, Bu. Terima kasih. Ini berapa, Mas? Saya 720010. Oke. Silakan Mbak. Kelompok 1. Nah, bagaimana cara melakukan observasi atas transaksi ini, penghapusan piutang? Ya, tadi kan udah dibahas tuh apa tuh observasi seperti apa. Nah, tinggal dikaitkan aja dengan kegiatan piutang, penghapusan piutangnya. Silakan, masih ada Mbak Sofi, yuk dijawab Mbak Sofi. Iya, Bu.
Ayo, kelompok 1. Halo? Saya masih terhubung nggak? Masih, Bu. Masih. Oh, ya Masih, udah. Bu. Kok tiba-tiba mengheningkan cipta gitu? Betul, Bu. Nggak Diskusi. ada musik-musiknya gitu, Bu. Soalnya. Saya mau kasih musik, tapi musiknya ini dalam rekaman soalnya, jadi nggak jadi saya kasih musik. Yuk, nggak harus Mbak Des, nggak harus Mbak Sofi deh. Yang lain nggak apa-apa, yuk. Atau dari mahasiswa, dari audiens, ada yang mau menyatakan pendapat, boleh. Bagaimana cara melakukan observasi terhadap transaksi ini, kegiatan ini ya, penghapusan piutang. Ada yang mau? Poin? Ingin coba menjawab itu. Oke, Mas Hilmi, silakan. Kalau menurut saya kan observasi kan berarti kan seperti mengamati kegiatan manajemen dalam melakukan proses catatan atau penghapusan. Menurut saya kurang efektif untuk kayak buat apa dilakukan observasi. Jadi kayak tidak bisa ketahuan secara langsung, harus benar-benar seperti apa ya? Kayak kalau observasi kan berarti kan kita tidak ada interaksi secara benar-benar langsung, mungkin secara tidak langsung kayak ngamati dari jauh. Oh, ternyata yang pejabat di luar pejabat piutang yang mengurusi perihal kartu piutang ternyata ikut campur. Oke, ya, terima kasih Mas Hilmi. Gimana kelompok 1 sudah ada pendapatkah? Yang lain? Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan yuk. Ya, baiklah. Saya akan bertanya satu persatu ya. Bu, saya izin bertanya. Oh, Mbak Milenia mau bertanya. Ya. Oke. Ini Mbak. Oh, iya Bu. Saya Milenia Sofianti dengan NIM 0209. Saya ingin bertanya pada kelompok 1, apa yang dilakukan jika dalam mengaudit ada kecurangan pelaporan piutang usaha? Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Bu, bisa diulangi pertanyaan tadi? Oh, silakan Mbak. Diulangin lagi Mbak Mile. Apa yang dilakukan jika ada kecurangan dalam mengaudit laporan piutang usaha? Oke, sudah bisa dipahami Mbak? Iya, Bu. Oke, saya tak sambil menambahkan mengenai pelaksanaan observasi terkait dengan penghapusan piutang. Penghapusan piutang itu adalah suatu transaksi yang sensitif ya. Kenapa sensitif? Karena piutang itu adalah pendapatan yang akan terjadi atau pendapatan yang akan diperoleh di waktu yang akan datang. Nah, kalau pendapatan itu dihapus, berarti kan perusahaan akan kehilangan kasnya, ya kan? Kehilangan potensi kasnya.
Nah, kenapa disebut sensitif? Karena piutang ini nantinya itu akan berpengaruh atau akan transaksi itu menambah kas. Jadi ketika menghilangkan ini harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan yang jelas serta bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penghapusan piutang itu pasti secara apa ya, secara umumnya itu pengendalian internalnya adalah harus memenuhi atau harus mendapat persetujuan dari orang yang memegang otoritas untuk menghapus piutang. Di situ dijelaskan ya pertanyaannya, apakah penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang tidak berhubungan dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit. Jadi dilakukan oleh orang yang berbeda. Terus jawabannya apa ya? Iya ya, jawabannya iya berarti orang yang berbeda. Maka teknik teknik pengauditan yang bisa dilakukan apa? Ya, yang pertama adalah cek dokumennya. Lihat siapa pejabat yang berwenang melakukan otorisasi penghapusan piutang. Kemudian bisa dilakukan wawancara. Wawancara itu apa? Bertanya pada karyawan klien. Orang ini siapa sih? Tuan A ini siapa? Oh, dia di bidang ini, Pak. Tanya lagi. Bidang yang A gitu kan. Di bidang A, Tuan ini siapa? Oh, bagian kredit misalnya. Kemudian ditanya lagi, tugasnya ngapain? Tugasnya, kalau misalnya ada piutang yang nggak bisa ditagih, biasanya harus ditandatangani sama dia, Pak. Nah, itu salah satu cara auditor untuk menentukan bukti. Oh ya benar, berarti telah dilakukan pengendalian internal ya terhadap penghapusan piutang. Kemudian dilakukan observasi. Ya, bisa nggak? Ya boleh iya, boleh tidak, tergantung dengan tadi ya kebutuhan auditor dan jangka waktu pelaksanaan auditor. Efektif nggak ya pelaksanaan observasi ini? Kalau pada saat melakukan proses audit itu ada kegiatan atau aktivitas penghapusan piutang, maka auditor bisa melakukan observasi. Ya, melakukan pengamatan, dilihat bagaimana piutang itu bisa dihapuskan, prosesnya seperti apa. Dilihat, oh ya dokumen piutangnya, kartu piutangnya dibawa dari bagian penjualan gitu ya, kemudian ke Tuan A gitu yang merupakan sebagai otoritas dari penghapusan piutang, itu bisa. Tapi kalau tidak ada aktivitas ya dalam penghapusan piutang, misalnya saat melakukan apa namanya pengauditan, itu proses audit, ya, tidak ada kegiatan menghapus piutang ya, berarti observasi itu tidak bisa terlaksanakan. Oleh karena itu bisa melakukan cara-cara yang lain, yaitu ada pengecekan langsung dan juga ada wawancara, gitu ya. Jadi auditor itu nanti akan banyak sekali metode-metode maupun teknik-teknik yang akan dilakukan, dan pada saat di lapangan itu semua fleksibel, bisa dilakukan semuanya, bisa tidak dilakukan beberapa, atau bisa melakukan hal-hal lain ya di luar yang sudah direncanakan gitu ya, tergantung situasi dan kondisinya. Jadi fleksibel sekali. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Melini ya. Setelah ini kita selesai, kemudian kita lanjut yang sesi berikutnya. Oke, pertanyaan Mbak Melania, siapa mau jawab? Bagaimana auditor jika terdapat kecurangan dalam pelaporan piutang usaha? Ada yang mau bantu jawab mungkin dari audiensnya? Silakan yuk. Ayo dong yang aktif dong. Siapa mau? Kelompok satu yuk, kelompok satu yuk. Langsung saja jawab. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah terlalu terpaku gitu ya dengan hasil searchingan Anda, karena itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita bahas. Yuk, kelompok satu. Yang lain? Ini pada diem semua, saya yang sinyalnya hilang atau gimana? Enggak, Bu, masih terdengar, Bu. Enggak, Bu. Emang pada diem, Bu.
Oke ya, yang lain. Ya udah saya panggil aja. Bu, saya mau jawab. Oke, siapa? Ada suara? Diana, Bu. Saya. Diana ya. Tadi ya, Bu. Oke, Mbak Diana, mungkin suaranya bisa lebih ditempelkan ke mikrofonnya gitu atau gimana? Karena Bu. kecil. Jadi ini tadi pertanyaannya Milenia tadi tentang apa namanya? Benar-benar. Jika terdapat kecurangan dalam pelaporan piutang usaha. Nah, jadi menurut saya auditor kalau misalkan mendapatkan bukti kecurangan, jadi itu auditor harus bisa mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang cukup seperti apa ya, laporan keuangannya atau pokoknya yang auditor itu harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten dan relevan agar bisa dideteksi itu kecurangannya di mana. Terus misalnya ada 3 jenis bukti. Yang pertama ada bukti alamiah, yang kedua ada bukti ciptaan, dan yang ketiga itu ada bukti rasional. Jadi pengumpulan buktinya itu dilakukan dengan cara-cara yang positif agar tidak menyesatkan gitu. Oke ya, terima kasih Mbak Diana. Tadi NIM berapa ya Mbak? 0094, Bu. Oke ya, jadi kalau terdapat kecurangan, lah pertanyaan saya tuh adalah kecurangan itu auditor sudah yakin belum kalau memang perusahaan itu melakukan tindak kecurangan atau hanya sekedar dugaan. Kalau sekedar dugaan, maka auditor harus segera mencari bukti-bukti lain yang bisa antara menguatkan dugaannya atau melemahkan dugaannya. Ya, kalau menguatkan dugaannya berarti memang klien itu melakukan kecurangan. Tapi kalau melemahkan dugaan auditor berarti klien itu tidak melakukan kecurangan, tapi mungkin hanya ada terjadi salah ketik atau terjadi pengendalian internal yang sangat buruk gitu ya, sehingga data-data atau nilai-nilai yang tercetak gitu ya atau tertera di laporan keuangan itu pertanggungjawabannya lemah gitu ya. Kemudian jika terdapat kecurangan di piutang usaha, itu bukan tugas auditor untuk menghukum perusahaan tersebut. Tugas auditor adalah menyampaikan opininya. Ya, jadi sesuaikan opini auditor dengan kondisi yang terjadi di lapangan pada saat proses audit. Oke, kalau memang terjadi kecurangan, kemudian setelah dikonfirmasi atau setelah dilakukan berbagai macam cara gitu dan metode untuk menemukan bukti audit, dan itu menguatkan ya dugaan auditor kalau memang kita yang akan diaudit yang diaudit itu melakukan kecurangan ya terkait mungkin manipulasi nilai ya nominal di piutang usaha, maka silakan auditor membuat laporan audit ya menyatakan opininya menyatakan yang pendapat tidak wajar, bisa boleh. Nah itu adalah bentuk profesionalitas dari auditor, dan auditor tidak boleh istilahnya memberikan hukuman. Jadi Bapak melakukan kecurangan ya, saya laporan ke polisi loh Pak. Nah itu tidak bisa, itu bukan hak dari auditor gitu ya. Jadi auditor fungsinya adalah membuat laporan auditor yang mana di dalamnya itu harus menampilkan atau membuat pernyataan mengenai opini atau pendapat terkait dengan kewajaran nilai atau nominal laporan keuangan dari klien. Oke, begitu dulu ya untuk perkuliahan kita minggu ini ya mengenai audit atas piutang usaha dan penjualan. Saya harapkan ke depannya untuk kelompok berikutnya ya bisa menciptakan kondisi atau situasi yang lebih aktif lagi ya untuk semuanya, tidak hanya kelompok 2 tapi juga audiensnya ya, saya harapkan bisa lebih berpartisipasi. Jangan takut salah berpendapat. Ya, jangan takut salah berpendapat karena kita adalah masing-masing auditor. Anda sudah mengerjakan, ya kan? Saya juga sudah mengerjakan, kelompok yang bertugas juga sudah mengerjakan. Kita sama-sama bareng-bareng
menyatukan atau memberikan pendapat dan kita sama-sama memilih mana ya yang memang benar-benar kira-kira paling efektif dan paling efisien. Bisa aja itu ada di hasil tugas Anda, bisa aja di hasil tugas kelompok yang bertugas, atau mungkin dari saya, kan seperti itu ya. Jadi bisa saling melengkapi gitu. Anda pun bisa memberikan catatan-catatan di buku tugas Anda. Oke, begitu ya. Dan seperti janji saya beri salam perpisahan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sambil menghormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini jangan